Nah, pagi yang indah ini kita mau belajar tentang kelemah lembutan, ya, kelemah lembutan. Mari kita sama-sama, saya undang membuka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, dan kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat ini secara bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Kita membaca bersama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara, kita sekarang belajar tentang kelemah lembutan. Nah, lemah lembut ini bukan berarti penampilannya, ya. Sekarang ada istilahnya apa ya? Alay gitu, saudara ya. Wah, alay gitu, karena tangannya lentik gitu ya. Cowok tapi tangannya lentik dan sebagainya. Lemah lembut itu bukan begitu ya. Nek ngomong lemah-lemah gitu, saudara ya, ngomong halus gitu ya. Apa namanya? Itu bukan lemah lembut, ya. Orang Solo dikatakan, orang Solo itu wong Solo ya, gadis Solo itu dikatakan nek mlaku kaya macan luwe, kata saudara. Saya nggak tahu macan luwe itu sebenarnya kalau malah berangasan, saudara ya, karena kelaparan gitu, saudara ya. Nah, kita lihat lemah lembut itu bukan seperti itu, ya. Ada orang yang kalau ngomong kalem, wah orangnya lemah lembut ya. Nah, kata lemah lembut di dalam firman Tuhan itu bukan seperti itu, ya. Lemah lembut itu di dalam bahasa aslinya disebut dengan kata praotes, yang artinya secara umum berarti kekuatan yang terkendali. Jadi orang yang lemah lembut itu artinya orang yang mampu mengendalikan kekuatan. Saudara, kekuatan ini kalau tidak dikendalikan bahaya, saudara, betul nggak? Apalagi kita secara manusia yang selalu ingin menunjukkan sesuatu kehebatan kita, ya, kehebatan kita. Biasanya kan gitu, saudara, orang kalau kuat, waduh, ya, dia akan menang-menangan, ya, dia akan menguasai orang lain dan sebagainya, ya. Nah, arti protes itu adalah bagaimana kekuatan itu bisa dikendalikan. Kekuatan itu bisa dikendalikan, ya. Kalau kita nonton film-film superhero, ya, nonton film-film superhero, selalu apa? Salah satu ciri khas dari superhero itu selalu menyembunyikan identitasnya, ya, betul ya. Kalau Superman itu menyembunyikan sebagai wartawan, ya, seperti culun gitu ya, wartawannya culun gitu ya. Nanti kalau ada sesuatu yang membahayakan, dia pura-pura ketakutan lari gitu ya. Makanya dikatakan selalu, wah, pokoknya kalau masalah-masalah sesuatu yang menakutkan jangan tanya kepada si Ken ini, saudara ya, karena dia selalu lari. Spiderman juga begitu, saudara ya. Dia juga dalam konteks yang, waduh, pokoknya kalau tidak jadi superhero, dia menjadi orang yang culun dan sebagainya. Nah, sebenarnya film-film superhero ini ingin menunjukkan bahwa bagaimana mereka dikatakan superhero karena mereka bisa mengendalikan kekuatan. Nah, ada satu tokoh Alkitab yang tidak bisa mengendalikan kekuatan. Siapa, saudara? Simpson. Ya, Simpson itu dikaruniakan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Tetapi sayang, Simpson ini akhirnya dia dikendalikan oleh kekuatan. Ya, jadi dia tidak mengendalikan kekuatan dan akhirnya kekuatan itu membawa dia kepada kehancuran. Ya, dia dikendalikan oleh kekuatan sehingga dia mengalami kehancuran. Tapi bersyukur di akhir hidupnya dia bertobat sehingga dia bisa pakai kekuatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, kita mau belajar tentang bagaimana kelemah lembutan tadi. Nah, secara khusus buah roh kelemah lembutan itu artinya karakter buah roh yang menunjukkan kepada kekuatan kita yang dikendalikan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan berikan potensi kepada kita. Setiap kita diberikan potensi, saudara. Tidak ada yang tidak diberikan potensi oleh Tuhan. Kalau kita masih ingat firman Tuhan tentang Tuhan yang mempercayakan kepada 3 hambanya, ya, dipercayakan dengan kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang dipercayakan dengan 1 talenta, ada yang dipercayakan dengan 2 talenta, dan ada yang dipercayakan dengan 5 talenta. Alkitab mencatat mereka dipercayakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dikatakan sesuai dengan kesanggupan
kesanggupan. Nah, kesanggupan kita berbeda-beda, saudara. Dan nggak boleh lupa, talenta itu bukan diberikan, tetapi dipertanggungjawabkan, dipercayakan, ya, dipercayakan. Jadi talenta itu tidak menjadi milik hambanya, hambanya hanya dipercayakan dengan talenta-talenta yang nilainya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kesanggupan, dan pada akhirnya talenta-talenta itu harus dikembalikan kembali kepada tuannya. Nah, setiap kita tidak mungkin tidak diberikan potensi. Kita tahu ada yang diberikan 5, 2, tetapi ada yang diberikan 1. Walaupun cuma 1, itu sebuah potensi yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan mau potensi itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, ketika potensi itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan, dan potensi itu kan ditambah. Karena yang 2 talenta menjadi 4 talenta, yang 5 talenta menjadi 10 talenta. Dan kita tahu yang menerima 5 talenta pasti pernah mengalami menerima 1 talenta. Tetapi dikatakan nanti kuncinya di dalam ayat itu dikatakan setiap orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Tidak mungkin tanggung jawab itu dimulai dengan sesuatu yang besar, betul nggak saudara ya? Kalau saudara punya karyawan, kalau sampai meningkat menjadi dia punya kedudukan yang tinggi, itu pasti dimulai dari perkara-perkara kecil. Ketika dia dipercayakan dengan perkara kecil, maka dia akan meningkat sampai kepada perkara-perkara yang lebih besar. Saudara, saya dulu orang yang merasa tidak pernah punya talenta. Ya, saya dulu waktu masih remaja begitu, saya merasa tidak punya talenta, saudara. Ya, saya pernah sampaikan, saya ini waktu kecil bertumbuh dengan kondisi yang cukup minder begitu. Satu, karena ekonomi keluarga ya waktu itu yang tidak di bawah saudara, pas-pasan ya, cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk sekolah. Lalu orang tua saya menyekolahkan saya di satu sekolah yang memang anaknya orang-orang yang cukup berada, ya, memang kualitas yang cukup bagus. Orang tua saya cukup memperhatikan dalam pendidikan, ya. Saya disekolahkan di sana. Nah, saya lalu saya punya fisik pada waktu itu, saya merasa saya ini selalu tidak bisa menerima fisik saya, ya. Saya pernah saksikan bahwa saya punya 4 saudara, 3 saudara saya kulitnya putih, saudara, saya ya nggak tahu ya, mungkin dulu kesalahan dari orang tua pada waktu anaknya dijemur gitu ya, saya kelupaan, saudara, lupa ditarik, dari sudah bacot gosong gitu ya, sudah bacot kulitnya itu sudah bacot gosong, nggak bisa diperbaiki lagi, saudara ya, nggak bisa diperbaiki lagi, mau dipakai pemutih pun ya kok nggak bisa berubah, saudara ya. Dan saya dulu tidak bisa menerima secara fisik begitu, saudara ya. Kalian kok, apalagi kalau seringkali om saya, tante-tante saya seringkali menggoda, Gus, asli ini itu dulu kudu anak papi mamimu, ini dijipo, maka wajahmu itu berbeda katanya. Yang putih hitam, loh itu saudara, hati-hati loh saudara, jangan pernah ngomong sama anak itu kelihatannya mau menggoda, tetapi itu sakit saudara, dan itu mempengaruhi hidup saya, saudara. Saya sempat tanya sama papi mami saya, aku anak papi mami bukan loh, katanya kok beda sendiri gitu, saudara. Saya sempat sampaikan itu, ya, sampai mama saya berkata, wah itu anakku, yang saya melahirkan kamu, sampai kadang tidak percaya, saudara. Nah, itu mempengaruhi hidup saya, sampai saya menjadi orang yang minder, ya. Saya selalu membodohi diri saya sendiri, saudara. Saya selalu mengutuk diri saya sendiri. Saya katakan saya tidak mampu, saya bodoh dan sebagainya. Saya tidak punya kemampuan apapun. Ya, nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, jangankan nyanyi, ngomong aja malas, saudara. Waktu aja malas, saudara. Gimana mau nyanyi gitu, saudara ya? Jadi kalau aku kondisi yang begitu memprihatinkan, ya, sampai saya ketemu dengan Tuhan. Saya dulu masih ingat. Kalau remaja begitu kan kadang kalau acara retreat, acara ibadah KKR kan suka ditantang, saudara. Adik-adik siapa yang mau persembahkan talentanya untuk Tuhan, ayo maju ke depan, ya, maju. Banyak teman-teman yang bisa nyanyi, bisa main musik, bisa mimpin ujian. Saya nggak bisa, saudara. Saya orang yang takut berdiri depan. Jadi kalau bapak saudara lihat saya sekarang bisa khotbah di depan mimbar gini, sudah di depan mimbar, di belakang mimbar, saudara ya, itu semua kasih karunia Tuhan. Saya nggak bisa, saudara. Saya begini, berhadapan begini, kelihatannya baik, kaki dengeng, saudara. Nggak bisa saya takut sekali, ya, saya nggak bisa. Saya lihat teman-teman bisa mimpin ujian, bisa melayani Tuhan,
bisa dalam seksi acara, pokoknya berbagai macam gitu ya, bisa dekor, punya seni dan sebagainya. Saya merasa nggak punya apa-apa. Jadi seringkali kalau disuruh maju ke depan, ditantang begitu, saya nggak pernah maju. Nah, teman-teman satu kali teman-teman memperhatikan saya, sampai ada yang berkata gini, Gus, kamu itu sombong sama Tuhan. Ya, kenapa setiap kali ditantang siapa yang mempersembahkan talentanya untuk Tuhan, kamu tidak pernah mau maju? Kenapa kamu tidak mau berikan talenta untuk Tuhan? Saya berkata, bukan saya sombong. Kalian tahu nggak? Ketika itu tantangan itu datang, saya semakin stres. Karena saya merasa saya nggak punya talenta. Apa yang saya mau berikan untuk Tuhan? Saya nggak bisa apa-apa. Kalian bisa musik, kalian bisa nyanyi dan sebagainya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Lalu sampai satu kali saya bertemu dengan Tuhan ya dalam sebuah retreat begitu, makanya saya senang retreat saudara ya. Di retreat itu saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi, walaupun sudah jadi orang Kristen saudara, tetapi saya bertemu Tuhan secara pribadi dan itu mengubah hidup saya. Ya, sampai saya bisa menerima diri saya. Ya, dalam khotbah itu katakan Yesus itu mencintai kita luar biasa. Siapapun kita, apapun bentuk kita, ya, apapun warna kulit kita, apapun fisik kita, Tuhan itu mengasihi kita. Saya akhirnya bisa mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan dan itu mengubah hidup saya. Nah, saya waktu itu sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini punya apa toh gitu? Tuhan tidak percayakan apa-apa kepada saya, sebuah kemampuan. Ya, lalu Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan itu memberikan potensi sama saya, yaitu kekuatan fisik. Saya punya kekuatan fisik pada waktu itu. Secara fisik dengan teman-teman rata-rata itu saya lebih kuat. Ya mungkin karena faktor saudara ya sudah karena faktor keadaan saya dari sejak usia kecil itu sudah bekerja. Ya saya kelas 3 SD itu sudah membantu bengkel. Orang tua saya itu jualan order sepeda dan bengkel saudara. Saya kelas 3 SD itu sudah bengkel. Jadi sudah biasa buka bongkar pasang sepeda, sehingga saya sudah punya kekuatan. Mungkin di situ kelebihan saya. Nah, saya masih ingat di situ ibadah remaja itu dulu belum ada LCD, belum ada overhead, jadi pakainya buku. Nah, buku itu ibadah remaja kami pada waktu itu sekitar berjumlah 250 orang anak. Jadi memang banyak sekali. Zaman dulu kan gereja jarang saudara ya. Sama seperti di sini kan, gereja masih jarang sehingga gereja hanya tersentral di beberapa tempat saja, sehingga remajanya sekitar 250 orang. Nah itu harus menggunakan nyanyian itu biasanya dibantu oleh poster. Nah itu dimasukkan ke tong yang besar. Saya katakan pada poster, Pak, mulai hari ini itu menjadi bagian saya. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan ini talenta saya mau persembahkan untuk Tuhan. Saya mau persembahkan untuk Tuhan. Dan ibadah jam 3 sore minggu, saya jam 2 sudah datang, saya ambil itu dari tempatnya, saya beret tong itu, saya bagi-bagikan, ya, tidak ada orang tahu, tidak ada orang tahu. Selesai ibadah, saya masukkan lagi, saya kembalikan, tidak ada yang tahu. Dan mulai dari itu, ketika ada tantangan siapa mau mempersembahkan talenta untuk Tuhan, saya berani maju ke depan. Dari cuma satu talenta yang mungkin orang lain tidak anggap itu sesuatu yang berharga, tetapi bagi saya itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Itu titik awal saya, titik nadir saya itu di sini saudara. Ketika saya berani mempersembahkan tenaga saya menjadi sesuatu yang dibagikan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan mulai tambahkan. Ternyata Tuhan taruh banyak potensi di dalam kehidupan saya. Ya, saya mulai belajar nyanyi, saya mulai belajar musik walaupun tidak hebat saudara ya. Saya pernah membentuk vokal group ya di kota Solo. Dulu saya senang membuat vokal group saudara ya. Saya mungkin ada 7 vokal group yang kita latih dan sebagainya. Saya mulai diajak waktu itu main drama ya, main dramanya dimulai hanya dari pemain di belakang layar ya. Dulu kan model drama babak-babak gitu ya. Untuk mempersiapkan babak demi babak itu ada perlengkapan yang disiapkan, saya yang mempersiapkan itu ya. Adegannya makan, saya siapkan mejanya, saya siapkan makanannya. Setelah capek yang pemainnya mulai berakting, dia yang makan saudara ya. Kita menyiapkan, kita nggak hanya ngeliatin ya, dia makan saudara ya. Harapan kita ojo oke gitu, namanya acting gitu saudara ya, supaya begitu selesai kan ada curahan gitu saudara ya. Jadi untuk yang pelengkapan ini kan lapar juga saudara. Saya mulai titik itu saudara, saya mulai titik itu. Mulai Tuhan tingkatkan, mulai Tuhan saya disuruh main jadi pemeran pembantu ya, pemeran pembantu, dan kebetulan betul-betul perannya pembantu saudara ya. Jadi pembantu coba sih saudara ya. Jadi pemeran pembantu yang betul-betul perannya pembantu. Mulai meningkat sampai peran utama, sampai yang biasa nulis naskah tidak ada, saya mulai nulis naskah dan Tuhan berikan pengalaman yang gak terhingga sampai sekarang. Tapi dimulai dari apa saudara? Narik
memberikan hanya kekuatan yang orang lain tidak perhitungkan. Talenta itu sayangnya apa saudara? Yang satu talenta marah sama Tuhan, dia tidak kerjakan talenta itu, lalu disimpan talenta itu. Dia gali tanah, dia simpan, dia maki-maki Tuhan, dia berkata Tuhan yang tidak bertanggung jawab, Tuhan hanya mau mengambil keuntungan dari saya. Padahal Tuhannya sudah punya rancangan yang terhebat untuk hamba-hambanya, ya kan? Untuk hamba-hambanya diberikan satu kebahagiaan yang luar biasa bersama Tuhannya. Karena itu mari saudara, setiap kita mari kita persembahkan setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekuatan, potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita mengembalikan ke Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan itu saudara. Jangan jangan disimpan seperti yang satu talenta. Akhirnya dia tidak mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Nah saudara, kita mau lihat sama-sama di dalam Matius 5 ayat yang kelima dikatakan, Yesus mengajarkan dalam khotbahnya di bukit bahwa orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Coba kita lihat sama-sama di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat kelima demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa saudara. Kenapa orang yang lemah lembut itu memiliki bumi saudara? Orang yang bisa mengendalikan kekuatannya, orang ini bisa diterima oleh masyarakat, orang yang bisa mengendalikan kekuatannya, dia bisa mengerti banyak orang gitu saudara ya. Dan orang ini memiliki bumi saudara. Dimanapun dia berada, ya dia ada dalam satu keadaan yang selalu mendatangkan damai sejahtera dan ada dalam damai sejahtera. Ya, dan ada dalam kenapa? Pikirannya selalu positif. Pikirannya selalu positif sudah. Ketika datang di gereja, rasanya nggak ada masalah. Ya, pergi ke arisan, PKK nggak ada masalah. Karena memang kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Ada orang yang memiliki bumi hanya di rumahnya saja saudara. Di arisan nggak mau saudara. Kenapa? Wah, enak, ono si kail. Wah, anak si itu. Wah, enak, tidak sejahtera. Mendengar kata arisan. Ya, pergi ke pasar. Wah, aku mau neng pasar mana saudara? Blauran. Aku mau neng pasar sapi wae. Kenapa? Neng Blauran ketemu sama ini. Wah, saudara kalau gitu saudara memiliki bumi saudara. Betul lah. Arti memiliki bumi itu di mana saudara ada. Tenang-tenang saja saudara. Karena semua mendatangkan damai sejahtera sukacita. Ada banyak yang kelihatannya tinggal di bumi tapi tidak merasa memiliki bumi ini. Ya, di kampung nggak enak. Kampung jalannya banyak saudara. Tapi kalau mau lihat jalan yang ke timur, mau nggak melewati rumah itu sebelah, ngerti wajahnya. Nah, itu saudara. Orang yang betul-betul tidak memiliki kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Kita harus bisa mengendalikan itu. Ya, kita harus bisa mengasihi kepada siapa. Nah, kita mau lihat nanti makna, ada 3 makna dari kelemah lembutan ini. Ya, ada 3 makna dari kelemah lembutan ini yang kita mau melihat bersama-sama. Ya, yang kita mau lihat bersama-sama. Yang pertama, orang yang memiliki kelemah lembutan itu berarti yang pertama dia memiliki ketundukan kepada kehendak Allah. Ya, tadi kita lihat bahwa orang yang lemah lembut itu orang yang mampu mengendalikan kekuatannya. Nah, salah satu bentuk kita bisa mengendalikan kekuatannya itu adalah mau tunduk kepada kehendak Allah. Seringkali kan untuk tunduk pada kehendak Allah lawannya adalah kehendak diri sendiri ya. Kita nggak mau mengendalikan, kita nggak bisa menguasai kehendak diri ini sehingga kita selalu melawan kepada kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badan ini, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan ini, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah saudara, Tuhan Yesus sudah berikan teladan kepada kita
tentang bagaimana dia memiliki hati yang lemah lembut. Dia bisa mengendalikan kekuatannya sedemikian rupa. Kita masih ingat saudara, ketika Yesus ditangkap, itu tidak gampang loh saudara. Dalam konteks Tuhan Yesus punya kekuatan, punya power yang tidak terbatas. Lalu pada waktu itu Yesus diperlakukan sangat tidak adil. Ditangkap seperti penyamun, ditangkap seperti penjahat. Tetapi Tuhan bisa mengendalikan, dia bisa merem kekuatannya untuk tidak mempergunakan kekuatannya. Untuk tidak mempergunakan kekuatannya. Ya apa saudara? Saudara, seorang budak, seorang hamba direndahkan itu biasa, betul? Lebih berat dan sangat berat ketika seseorang kapasitas seorang tuan itu direndahkan. Tidak gampang. Saudara punya pembantu, terus kurang ajar sama kita, sakit hati nggak? Ada pembantu itu kurang ajar saudara. Waktu disuruh ya, tukok no, anu sih, belum curi pasar. Wah, kesel bu, kamu jenengan piambak ini. Belum coba, pulang kesel, tak bubuk sih. Mungkin jam 3 sore. Gimana saudara? Apa? Wis, dulu sisuk wis apa namanya wis rasa makan ya, udah tak PHK seumur hidup. Saudara kalau punya pembantu ini bilang, oh ya wis, kowe kesel toh, ya mana bubuk. Nek engko misalnya kesel, yo ora usah blonjo. Ya, nek butuh tukang pijet, nelpon tukang pijet, engko tak bayarane gitu saudara. Amin. Nanti yang amin saudara ya, kurang ajar itu saudara ya, kurang ajar itu. Tapi kalau kita sebagai hamba, ya kita sebagai hamba, ya lalu ngomong sama tuannya ya, kita masakan, wah kita masakan buat tuannya, kita udah kerja keras pagi-pagi, kita sudah berangkat belanja, kita masakan dan sebagainya. Lalu setelah selesai kita bilang sama tuan kita, Bu, sudah loh Bu, sudah siap makanannya, silakan nanti bisa makan siang. Oh nesu, nanti lah, aku lagi nyambut gawe, orang nanti mau makan saya kurang ajar. Sudah mau marah nggak? Sebagai hamba marah nggak? Sebagai hamba marah? Enggak marah ya, cat tadi seperti itu, tahu sama kan gitu, supaya besok masih makan, guna nanti, Bu ngapunten, mohon maaf, saya salah kan gitu saudara ya. Itu sama seperti yang dalam kata Lukas itu saudara. Nah Tuhan itu posisinya dia powerful, dia punya kekuatan yang tidak terbatas, diperlakukan seperti penyamun, seperti penjahat. Wow, bangkit juga. Nah, saya seringkali tanya, kenapa sih gereja-gereja seringkali dibakar di Jawa ini sudah ya, seringkali dibakar, seringkali dirusak. Terus orang Kristennya kan diem, betul nggak saudara? Di Temanggung mana gereja itu dibakar saudara. Terus beberapa ngomong begini, tolong doakan ya, tolong doakan gitu. Kok nggak begini, tolong kemari bawa pasukan bantu kami, kan nggak saudara? Tolong doakan. Lalu saya tanya pada waktu itu, gimana kejadiannya? Oh begini, dibakar, dirusak. Apa yang kamu lakukan? Oh kami berdoa minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Kira-kira kenapa gereja ketika dirusak, dibakar, dia tidak melawan? Kenapa saudara? Kenapa dia berdoa? Ada yang berkata begini, loh karena orang Kristen mengajarkan mengasihi, sehingga kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin? Amin? Benar itu jawabannya? Salah. Kenapa tidak balas? Wedi saudara. Jujur saja wedi. Kenapa? Kita minor. Coba suruh ke Manado saudara, ke Sulawesi Utara sana, atau ke Papua, atau ke Kupang. Jadi persoalannya apa? Masalah kekuatan. Saya baru kapan itu pergi ke daerah Lamongan, ya, pergi ke daerah Lamongan sana. Lalu sempat cerita ya, jemaatnya cerita begini, bagus, kok kemarin mau dibangun bangunan, ya, agama untuk ibadah agama seberang ya, untuk agama saudara sepupu kita, tahu maksud saya saudara ya? Wah, mau dibangun bangunan untuk
agama sepupu saya. Lalu gimana? Kami tolak, kami tanda tangan, tolak. Pokoknya mau dibeli aja tidak boleh, kita tolak. Saya bilang, ada yang ngono, wong Kristen kok lain. Jangan saja. Kenapa? Tidak gampang mengendalikan kekuatan. Ketika orang merasa kuat, lalu bagaimana dia bisa mengasihi orang lain, itu kadang-kadang. Karena itu saudara, ketika Tuhan kasih kita power, Tuhan kasih kita otoritas, jangan gunakan otoritas itu semena-mena. Yesus ini di pelapan tidak adil, tapi dia masih berkata, Tuhan ampuni mereka. Sebenarnya kekuatan Tuhan sempat ditunjukkan saudara. Pada waktu ditangkap, mereka bertanya, siapa yang di sini Yesus? Siapa yang bernama Yesus? Tuhan berkata, dia masih gunakan kekuatannya saudara. Dia berkata, inilah aku. Waktu berkata inilah aku saudara, semua prajurit terpelanting. Hanya berkata inilah aku. Terlalu mudah bagi Yesus, dia berkata, mati kamu semua. Mati saudara. Tapi enggak. Dia bisa mengendalikan kekuatannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada berapa banyak kita sudah mengendalikan kekuatan kita? Kita tunduk kepada kehendak Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ketika Yesus harus disalibkan, secara daging dia marah, secara daging dia berontak. Kita tidak boleh lupa, Yesus itu manusia sejati, dia Allah sejati. Ketika dia harus disalibkan, waktu dipaku, rasanya itu Yesus mengalami seperti kalau manusia dipaku. Waktu Yesus diludahi, itu rasanya, perasaannya sama seperti kalau manusia itu diludahi. Dan saya yakin dan percaya tidak ada orang yang senang diludahi sudah, sekalipun itu bintang film yang pujaan kita waktu bintang film manggung diludahi, puji Tuhan diludahi sama idola sudah ada. Wah, ini perlu diperiksakan saudara, kalau sampai betul itu saudara. Malah ludahnya disimpan, diarsipkan. Nggak ada, nggak ada. Karena itu penghinaan. Dan Yesus mengalami kondisi perasaan yang sama, tetapi dia bisa kendalikan luar biasa. Makanya waktu berdoa dia berkata, Tuhan jika boleh cawan lalu daripadaku, kalau boleh kehendakmu itu tidak terjadi dalam hidupku. Aku tidak usah disalibkan, aku tidak usah pikul salib, aku tidak usah menderita. Boleh baca begitu sudah. Tapi Tuhan berkata, bukan kehendakmu. Dia sudah menangkan itu. Dia lebih tunduk pada kehendak Tuhan. Dia lebih taat pada kehendak Tuhan. Walaupun sakit, dagingnya sakit, dia harus mengalami penderitaan secara fisik. Tetapi memang teman-teman katakan tadi, kita harus menderita secara fisik supaya dosa itu dihancurkan. Coba kita lihat sama-sama di dalam Lukas 22 ayat 41 hingga 44. Lukas 22 ayat 41 hingga 44 dikatakan demikian. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jalannya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi kemenangan juga. Selanjutnya dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Perhatikan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus mengalami ketakutan secara manusia, dia berat menghadapi itu. Makanya malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa sampai dikatakan peluknya menetes seperti darah. Beberapa pakar dokter katakan itu bukan seperti itu, memang darah, karena pembukaan ketakutan membuat pembuluh itu pecah, mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tapi Yesus boleh mengalami kemenangan ketika dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Mari kita belajar taat pada kehendak Tuhan. Berapa banyak kita lawan kehendak Tuhan karena untuk keinginan daging kita. Berapa banyak kita melanggar firman Tuhan untuk keinginan daging kita. Bahkan kita nggak peduli ketika mungkin kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Belajar tunduk, taat kepada firman Tuhan.
itu bentuk orang yang lemah lembut. Penampilan saja kita mungkin kalau ngomong pelan-pelan, lemah lembut, tapi mungkin hatinya bisa keras. Tetapi lemah lembut di sini orang yang selalu tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita lihat Abraham tunduk, saudara. Kita sudah lihat minggu lalu ya. Disuruh pergi kemana? Ke tempat yang akan ditunjukkan, belum ditunjukkan. Dan Abraham berkata, firman Tuhan berkata, Abraham melakukan apa? Seperti apa yang difirmankan. Jadi betul-betul dia lakukan secara total, saudara. Tidak separuh-separuh. Lakukan seutuhnya. Lakukan sepenuhnya. Daud dikatakan dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Di sepanjang umurnya dikatakan Daud selalu melakukan kehendak Tuhan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, kelemah lembutan itu berarti orang yang memiliki sifat dapat diajar. Sifat dapat diajar. Filosofinya orang Cina, saudara. Ya, kalau filosofinya orang Cina itu, kalau seringkali film nonton kungfu dikatakan di atas langit ada langit. Artinya apa? Selama di dalam dunia ini kita tidak akan pernah yang namanya berhenti dari belajar. Yang namanya sebuah pengetahuan itu tidak akan pernah ada yang namanya mentok, tidak ada. Kita terus belajar. Pengalaman hidup pun kita masih harus belajar. Itu maksudnya. Makanya kan istilahnya, mereka ini sudah makan banyak asam garam. Saya takutnya itu tensinya tinggi sudah ya, yang sudah makan asam garam, saya nggak tahu ya. Asam dan garam kok dimakan gitu sudah, itu menggambarkan orang ini sudah punya banyak pengalaman hidup ya, sehingga kita perlu banyak belajar. Dan kita harus banyak belajar. Ya, anak-anak muda harus belajar dari orang tua. Kenapa? Kita nggak pernah jadi tua. Ya, kita nggak pernah jadi tua. Yang tua pernah jadi muda. Saya masih ingat, saudara. Sekarang saya merasa mau jadi gembala. Dulu waktu saya jadi pemuda, saudara, kadang main musik, saudara. Saya punya gembala, ibu gembala galaknya luar biasa, saudara. Ya, saya pernah main musik ya. Sebenarnya bukan saya main musik. Jadi waktu mau Natal itu lagi saya dari pagi sampai mau menjelang sore. Nah, saya bagian dekor, perlengkapan saya baru masang-masang. Nah, selesai dekor sama leyeh-leyeh gitu, sama belum pulang sembari menunggu istirahat dulu baru mau pulang. Lalu saya duduk di atas keyboard. Duduk di belakang keyboard. Salah dulu saudara ya. Lalu saya iseng itu main gitu ya, main. Ibu balanya datang juga. Itu walaupun keyboard dia juga punya keterbatasan. Kok main gitu kok iso sampai mati tante saya beberapa menit ini. Ya, di mana dah boleh direngki. Engkau nih panas rusak. Ya tante, tapi saya belajar taat saudara. Walaupun nanti yang bodoh sudah, aku rasa salah aku. Tapi yang nurut, ya tante maaf. Nah, seringkali seperti itu ya. Nanti kalau main musik dulu anak muda gitu ya. Kalau main musik kenceng dari enak di rumah main itu yang kalem, slow dalam arti orang udah musik ini. Musik itu dong, enak kenceng dikandani ngomongnya ya saudara. Sekarang dirasa saudara, kupingnya sudah kuping menuju tua saudara. Musik itu saya baru menyadari ya batin saudara. Oh iya, demen saya salah. Ini namanya saudara? Tabur tuwe, tabur tuwe gitu saudara. Waduh muaya sekarang dari sepeda. Makanya hanya dikatakan ojo kenceng-kenceng ya. Itu saya seringkali ingatkan di pekerja kalau paku suara kenceng. Turunkan, jadi lagi ya, turunkan. Ini sudah saya tidak percaya tua-tua setuju saudara ya, yang tua. Tapi anak muda memang begitu saudara. Nah, hidup itu sebuah pembelajaran. Sekarang saya mengalami saudara, baru bisa memakai ternyata apa yang diomongkan orang tua dulu ya, waktu saya jadi muda, orang tua saya, bapak ibu gembala saya dulu mungkin pada waktu saya muda itu seringkali menentang. Sekarang baru sadar, oh itu yang diomongkan bener, bener. Makanya
anak muda-muda biarkan saja. Nanti kalau sudah tua akhirnya rano saudara ya. Oh iya bener yang diomongkan om, diomongkan tante, diomongkan papa mamaku, bapak ibuku itu bener. Itu sebuah proses pembelajaran. Hidup tidak pernah berhenti dari pembelajaran. Terus belajar, terus belajar. Nah karena itu kita harus mau diajar, mau diajar dan mau belajar. Mau diajar toh saudara, tapi nggak mau belajar itu cuma 2 berapa kali 4 tambah 3 berapa 12 ya. Besok pagi tanya 4 tambah 3 berapa, baru kepala 4 tambah 3 12 salah saudara. 4 kali 3 maksudnya saudara ya. Maklum sudah matematika dulu jeblok terus saudara ya. Makanya masuk sekolah teologi itu kan gara-gara matematika jeblok saudara ya. Di teologi sekolah kita ada pembelajaran angka. Angka 1 itu artinya apa? Angka 7 artinya apa? Saya ngomong sama dosennya. Oh saya sekolah kita mengilangi angka kok itu angka tuh. Ya. Saudara besok diulang lagi. 3 kali 4 berapa? Baru kepala 12 ya 12. Iya bu, ulang lagi. Besok lagi batuk lagi. 3 kali 4 berapa? Baru lagi 12. Itu namanya tidak mau belajar saudara. Ya, firman Tuhan disampaikan setiap hari, setiap minggu disampaikan. Orang ngerti lagi saudara. Itu namanya nggak mau belajar. Masih penting saudara, mau diajar ya. Yang penting pokoknya terima, tapi tak belajar. Kita mau diajar dan harus mau belajar. Coba kita lihat, Yesus saja belajar saudara. Dikatakan dalam konteks manusianya ya. Kalau dalam konteks Allahnya dia tidak mau belajar, dia sempurna saudara. Ibrani 5 ayat ke-8 dikatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Luar biasa saudara, Yesus belajar taat. Tadi kita lihat prosesnya ya, pada waktu dia di Taman Getsemani, berat. Pengalaman dagingnya itu luar biasa, secara manusianya berat, tapi dia belajar taat, dan ini kemenangan Yesus. Dan itu yang kita harus belajar sekarang. Belajar, kita mau belajar hidup terus. Belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari Yesus. Dan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk belajar dari Dia. Coba kita lihat dalam Matius 11 28 sampai 30. Tuhan mau kita belajar dari Tuhan. Kenapa? Nah, dia memang sudah alami semua saudara, dan dia sudah berhasil. Dia sudah berhasil. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Belajar sama Yesus. Kita terus belajar kepada figur Yesus. Kita sudah ingat firman Tuhan, tema kita di Natal tentang Kristen sejati. Kristen yang sejati itu hidup sama seperti Kristus. Itu Kristen sejati. Nah, bagaimana supaya kita hidup sama seperti Kristus? Lah belajar dari Kristus. Belajar dari Kristus. Terus belajar. Dikatakan marilah belajar kepadaku. Mari kita belajar dari setiap apa yang Yesus kerjakan dalam hidup. Teladanya luar biasa. Makanya ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita cek dan recheck hidup kita, kira-kira kita ini seperti Yesus enggak? Ya, di dalam pertemanan, di dalam bekerja, di dalam berumah tangga, kira-kira kita seperti Yesus enggak karakter kita? Kita harus sama seperti Yesus. Dan terus belajar kepada Yesus. Dan mau diajar. Dan mau belajar. Kita siap diajar. Setiap firman yang diajarkan untuk kita, terima itu sebagai sebuah pembelajaran, dan kita mau kerjakan dalam hidup kita. Jangan terima firman Tuhan untuk kepentingan kita. Kita milih firman. Oh, aku kalau ini cocok, kalau ini nggak cocok, nggak bisa saudara. Kita harus belajar dari firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu secara utuh. Nggak bisa sepotong-sepotong. Jangan seperti seorang teologi liberal saudara, yang milih firman sesuai dengan keinginannya sendiri. Nggak bisa. Yang ketiga, ya, yang pertama
pertama tadi melakukan kehendak Tuhan, sifat dapat diajar. Yang ketiga lemah lembut itu artinya memiliki sikap tenggang rasa. Tenggang rasa ini kalau bahasa Jawanya mungkin tepos liro, saudara ya, bisa memahami orang lain. Kita punya sifat yang tepos liro, tenggang rasa. Nah saudara, kita belajar menghormati orang lain, ya, kita belajar menghormati orang lain. Yesus ajarkan kepada kita untuk kita selalu menghormati orang lain dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Coba kita lihat sama-sama di dalam Filipi 2 ayat 3 hingga 4. Orang yang memiliki kelemah lembutan berarti selalu menganggap orang lain lebih utama dan tidak egois. Ya, ini arti dari lemah lembut. Filipi 2:3-4 dikatakan dengan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi bukan kepentingan orang lain juga. Ini lemah lembut. Lemah lembut itu selalu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita, tidak egois. Ya. Kenapa Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang utama yang membuat tidak bisa maju, yaitu faktor egois. Egois. Coba lihat budaya ngantri di Indonesia kan nggak ada. Nek iso serobot sana serobot sini. Kenapa jalan macet juga? Coba lihat ya, kenapa kalau selalu Lebaran itu macet jalannya? Udah macet total. Saya dulu waktu di Jakarta setiap Lebaran seringkali pulang, saudara. Nah seperti itu sudah, begitu macet, jalannya macet ya. Di sana ada perbaikan, kanannya sepi, apa yang dilakukan? Padahal sudah ada garis lurus panjang, saudara. Oh sepi, mengambil kanan, yang belakang, kok ngikuti dari belakang ini, udah kan gak begitu, sampai sana temuan, macet sudah, macet lebih parah. Kenapa? Ego, ya, kok jalannya, padahal di sana mungkin sedang dibuat apa namanya, buka tutup ya, karena kondisinya jalannya macet, padat dan sebagainya, buka tutup karena kanannya sepi, lah sananya macet karena sepi. Itu yang terjadi, kemacetan di Lebaran itu parah. Makanya sekarang banyak jalan-jalan yang dikasih apa itu, portal ya, di tengahnya itu dikasih portal sudah panjang supaya nggak bisa lewat ke sana. Kenapa? Menganggap saya lebih utama dari yang lain. Aku kan buru-buru. Pertanyaannya, yang lain buru-buru nggak? Sama saudara. Kalau kita menganggap saya lebih utama, aku sih, pokoknya aku sih, saya dulu, aku dan aku. Yesus itu ajarkan juga kepada kita untuk tenggang rasa. Maka dia berkata, tertawalah dengan orang yang tertawa, berdukalah dengan orang yang berduka. Artinya nenek pesto jo nangis, baru pesto malah nangis. Ini nama aku sing mati kan. Oh, pesto kok malah nangis loh. Pesta yang sukacita, tapi jangan nanti berduka cita kamu pergi mesong, saudara ya, pergi ke Tiongkok itu ngakak-ngakak. Loh kenapa? Lucu YKS ya ini katanya. Loh, Yesus ajarkan itu loh saudara. Jadi Yesus ajarkan bagaimana kita punya tenggang rasa yang luar biasa. Tuhan itu pelaku etika yang luar biasa. Kita harus mengerti. Nah kita mau belajar tidak menjadi egois, menganggap orang lain lebih utama. Oh luar biasa. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita tidak diciptakan seperti Rembo, saudara. Ya naik kerja sendiri, nggak mau teman. Wah single factor. Oh ini balik dewi. Nah ada itu hanya tipuannya orang Amerika, saudara. Supaya orang Amerika bangga punya tokoh namanya Rembo yang dahsyat. Nah, Tuhan tidak ciptakan manusia seperti itu. Manusia butuh bersosial, dia butuh orang lain. Saya nggak bisa ngerjakan sendiri apapun lah. Saudara nggak bisa. Saudara kesini kan butuh orang lain, betul nggak sih?
Yang naik becak betul becak gitu saudara. Yang naik mobil kan butuh itu, saudara bisa dapat mobil kan butuh orang lain, betul nggak saudara? Waktu bannya bos saudara apa bisa pompa sendiri, nggak bisa saudara kan? Oh tak beli kompresor sendiri, beli kompresor, semua beli sendiri, nggak bisa saudara butuh orang lain. Hidup ini butuh orang lain. Itu ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Jangan pernah kita merasa hebat. Kehancuran dalam sebuah kebersamaan ketika seseorang itu merasa lebih hebat dari yang lain, lebih hebat dari yang lain. Saya pernah marah dalam sebuah kepanitiaan di tingkat gereja di daerah Jawa Tengah. Kami punya acara, lalu ada seksi keamanannya. Acara belum selesai, datang ke bagian konsumsi ibunya, dia minta makan. Ibunya bilang, nanti panitia KRI aku luwe. Lalu ibunya bingung, dia panggil saya, Pak Agus ini gimana ini? Lalu saya tanya, kenapa? Aku mantan makan loh, aku lapar. Kami kan kerja paling berat di antara panitia yang lain, katanya juga gitu saudara. Waduh, saya bilang, oh jengkel ya, pada waktu di Diamond dulu saudara ya. Saya bilang, jangan pernah berpikir kalau itu hitungan kerja paling berat. Kami sekretariat paling berat. Kalian belum kerja, kita sudah kerja. 6 bulan yang lalu kita sudah kerja. Kalian kerja pas hari-harinya. Jangan pernah berkata kamu lebih hebat. Kita semua sama, nggak ada yang lebih hebat. Karena kita sama. Kalau bilang lapar, saya juga lapar. Saya belum makan dari tadi. Jangan pernah berkata kita lebih hebat. Tapi kita semua sama. Kita kerja sama-sama. Ibu-ibu belum makan dari tadi. Dia kerja juga berat. Ngitungin ya saudara, datang konsumsi karena nggak bisa di satu tempat saudara, pesennya 5.000 itu ya, dibantu dengan beberapa ibu di sini yang bagi-bagikan persembahan. Semua berat, semua capek. Nah kalau semua merasa harus yang paling hebat, habis. Di dalam kebersamaan jangan pernah merasa saya paling hebat, nggak bisa. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Semua sama, semua penting di hadapan Tuhan, semua utama di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dengan rasa. Tuhan Yesus sudah ajarkan itu kepada murid-muridnya. Bayangkan 12 murid itu karakternya beda-beda loh saudara. Berbeda-beda karakternya. Ya, Yakobus Yohanes kan pernah minta ya, ibunya datang. Tuhan Yesus, kenapa? Nanti di surga sana, ya, tolong ya, Yohanes sama Yakobus duduknya di kanan kirinya Tuhan Yesus. Dia katakan kalau mau seperti ini ya belajar hidup seperti Yesus. Sudah mau kemuliaan Yesus? Hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus nggak mau minta kemuliaan Yesus. Nggak bisa. Bayangkan Yesus punya 12 murid yang banyak lain-lain. Tapi dia bisa terima itu, terima itu, terima itu, terima itu, dan terima itu. Karakternya unik sudah. Bahkan ada yang uniknya unik banget. Petrus kan unik sekali loh. Ya, orangnya ekspresif sekali, responsif sekali. Ada apa-apa dia ngomong langsung pertama. Walaupun banyak salahnya sudah. Sekali benar sudah waktu ditanya Tuhan siapa kamu siapa aku, yang lain jawab lain. Petrus berkata, engkau lah anak Mesias yang hidup. Yesus sedang itu. Dengar ya kamu ya. Namamu bukan Simon, Petrus katanya. Wah seneng ya Petrus seneng cerita. Oh Yesus ngomong lagi, aku mau ke Yerusalem, aku untuk menyerahkan hidupku dan mati bagi kemuliaan nama Tuhan. Petrus mati lagi loh, ditarik. Tuhan, biarlah itu tidak terjadi dalam hidupmu. Yesus tarik loh, gunungnya dia ngomong ditarik ya kan sudah. Saya baru khotbah ini di belakang ditarik sama juri sudah. Terus Tuhan katakan, iblis, kenyal dari hadapan. Wah baru dikatakan Petrus sekarang iblis saudara. Tapi Tuhan saya nggak mau Petrus. Cara Tuhan ngatasinya beda-beda ya. Ada Yohanes orangnya melankolis banget. Kan jarang lihat suaranya Yohanes saudara ya. Orangnya minta dimanja. Ingat yang bersandar di kepalanya Yesus kan Yohanes saudara ya. Bersandar, manja sekali. Kan modalnya lain-lain sudah. Jemaat itu baru waduh
Belum dimana. Wadah kalau nggak ngomong keras nggak bisa, saudara. Saya dulu pernah punya seorang adik rohani, saudara. Senangnya nek dimarahi. Kalau nggak dimarahi nggak senang. Kalau nggak dimarahi cari masalah. Kasih kali dulu saya keras, kali dulu saya keras, saudara. Saya banyak belajar ketika mulai mengembalakan, banyak belajar. Dulu waktu pemuda bimbing saya punya banyak anak adik-adik rohani. Ya, saya panggil dia, sini. Saya marah sama dia. Dia senyum-senyum. Oh, mesti marahin mas itu. Aku pengen lo kangen buat marahin aku. Makanya saya buat ulah supaya dimarahin. Waduh, karakternya aneh. Ya itulah keunikan ya, keunikan. Bayangkan Yesus punya 12 murid yang karakternya berbeda-beda. 12 rasul, 70 murid juga. Tapi Yesus dekat. Yesus kenal dengan mereka. Hati demi hati. Kenapa? Yesus mengembangkan rasa tenggang rasa yang hebat. Yesus tidak marahi Petrus, sudah. Betul kan? Dia dikhianati, dia nggak marahi. Samanya Yudas saja. Cuma Yudas kalau nggak bunuh diri, Tuhan juga akan ampuni. Tuhan akan tarik kembali seperti Petrus. Ditarik gitu ya. Petrus ditarik lagi dengan cara yang luar biasa. Dia kan nggak marah. Petrus ini kurang ajar ya. Wih cedak, aku malah gue khianati. Sudah berapa kali gitu sudah ya? Orang yang kecewa kita mengiakan panggil kurang ajar ya. Wih cedak aku, malah aku gue khianati. Enggak sudah. Tuhan panggil Petrus. Dia kembalikan dengan cara yang luar biasa. Dia kembalikan dengan cara itu. Kenapa? Yesus dia mengajarkan pada kita, dia mengerti, dia memiliki tenggang rasa yang luar biasa. Dia punya teposliyo yang hebat, yang paling sempurna yang pernah orang punyai. Karena itu belajar dari Tuhan. Kalau mau teposliyo, belajar dari Tuhan Yesus. Terus belajar dari Tuhan Yesus. Terus belajar dari Tuhan Yesus. Mari pada pagi yang indah ini saya tidak panjangkan lebar firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan ini ya. Kita mau belajar lemah lembut, kita mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, kita mau diajar dan kita mau terus belajar. Yang ketiga, kita mengembangkan sikap untuk tenggang rasa. Inilah orang yang lemah lembut. Inilah orang yang lemah lembut. Maka orang yang seperti ini dikatakan dia akan memiliki budi. Dia akan dimanapun dia berada, dia akan sukacita, tidak masalah, tidak masalah juga, tidak masalah. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diangkat. Mari kita bagi